Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Arif Pujianto, NIM 1802010. Jadi untuk pertemuan kita pada kali ini, saya ada sedikit tugas tentang pelajaran jaringan saraf tiruan, di mana ada 4 tugas membuat sini ya. Ada disuruh buat input 2 input dan 1 target output bipolar. Ini pelajaran jaringan saraf tiruan, maaf agak belibet. Untuk metode perseptron. Jadi kita bakal ngerjainnya pakai MATLAB. Nah, jadi sini untuk kodikannya udah saya siapin ya. Jadi untuk yang pertama di sini ini ada input biner dan outputnya juga biner. Jadi 2 input biner dan 1 output biner. Di sini untuk penjelasannya sendiri, untuk net ini itu rumus jaringan saraf tiruan ya. Untuk Harlim ini itu menjelaskan bahwa menyatakan itu bilangan biner outputnya. Terus di sini ada 4 pola ya, polanya ada 4. Di sini ada targetnya, kita buat 1000. Di sini untuk W1-nya net IW di sini adalah bobot W1 W2 awal. Jadi di sini ada 1 sama 0. Saya buat sini untuk learning rate-nya itu 1, error-nya itu 0,001. Terus ini nanti targetnya 0 ya. Jadi gimana sih caranya? Langsung aja kita coba ya, apakah nanti dia bakal targetnya ketemu, mengenalinya di iterasi berapa dia bakal berhenti. Langsung aja kita run. Oke, setelah kita run ya, untuk yang pertama ini kelihatan untuk bobotnya sama seperti di sini, ini 1 sama 0, biasnya juga 0. Untuk aktivasinya itu 111. Di sini belum sama ya dengan target untuk aktivasinya ya. Jadi ini proses masih akan terus berjalan. Soalnya di sini juga errornya itu masih 0, min 1, belum 0 semua. Ini jadi dia masih bakal jalan ke proses selanjutnya. Kita enter. Nah, jadi ini muncul ya. Dia berhenti di iterasi ke-7. Di iterasi ke-7 dia berhenti. Di sini kita lihat ya. Kita cek. Untuk di ini kita cek. Untuk bobot akhir itu 1 dan 2, bias akhirnya itu min 3. Ini untuk aktivasinya kita lihat, aktivasi yang ini sama yang ini, target itu sama ya. 1000, itu udah 1. Di sini pun errornya udah 0 semua. Ininya juga udah 0. Targetnya coba kita samain. Targetnya di sini udah sama 0 juga. Jadi ini benar ya, benar gak ada salah. Jadi kalau udah itu, di sini kita lakukan pengujian data lama. Pengujian data lama di sini coba kita tes di sini ya. Ini tinggal kita pencet enter aja. Pengujian data lama. Jadi untuk pengujian data lama udah ini juga ya, ketemu. Lihat di sini aktivasinya sama targetnya udah sama 0. Ini jadi udah benar. Kita lanjut lagi di sini di pengujian data baru, dimana untuk data baru sini di input kan nggak ada nih di polanya min 1 ini nggak ada. Ini kita coba jalanin apakah dia bisa mengenalinya atau enggak. Ini udah kita udah kita run rupanya ya, untuk target yang tadi, yang pengujian data baru. Jadi untuk hasilnya itu aktivasinya 0 sama. Jadi ini walaupun kita belum masukin polanya ke sini, dia tapi udah mengenalin gitu. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Jadi untuk contoh yang kedua di sini adalah ada 2 input bipolar dan 1 output bipolar. Di mana untuk Harlim-nya dengan perbedaan yang pertama, itu kalau untuk biner dia nggak pakai S di sini. Kalau untuk ini bipolar dia pakai S. Di mana polanya ini ada 4 pola. Targetnya 1, min 1, min 1, min 1. Untuk yang lainnya masih sama semua.
Coba kita jalanin, kita run. Oke, setelah di run, untuk iterasi pertama, jadi ini lihat ya, bobotnya ini 0 sama 0, biasanya juga 0. Ini belum ketemu dikarenakan sini pun aktivasi dengan target itu belum sama, errornya pun masih ada minusnya, belum 0 semua. Jadi kita lanjutin di iterasi berapa dia bakal berhenti. Nah, dia berhenti di iterasi ketiga. Di iterasi ketiga dia berhenti. Kita lihat nih, target sama aktivasinya udah sama, 1 min 1 min 1, errornya juga pun sudah 0. Jadi ini udah benar. Lanjut lagi kita ngelakuin pengujian data lama. Di pengujian data lama pun aktivasinya udah sama ya, min 1 ya, udah bener nih. Kita lanjut ke pengujian data baru. Kita coba. Nah, untuk di data baru sendiri, ini dia udah mengenalin, walaupun ini polanya belum ada di atas, belum kita masukin, ini kan nggak ada nih. Tapi dengan perhitungan menggunakan, dia ngitungnya pakai bobot akhir yang tadi kita dapat sama bias akhirnya, dia udah bisa mengenalin aktivasinya. Jadi udah dapat kayak gitu. Lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini inputnya bipolar, outputnya juga bipolar. Di sini coba ini kita ganti 1 ya. Langsung aja kita run. Oke, jadi ini untuk aktivasinya sendiri ini belum sama dengan ini ya. Proses berarti masih berlanjut. Dia berhenti di iterasi ke-8. Dimana coba kita lihat, untuk target dan aktivasi itu sudah sama, errornya pun sudah kosong. Jadi ini udah benar, dia berhenti di iterasi ke-8. Kita lakukan pengujian data lama. Nah, pengujian data lama pun aktivasi dengan target udah sama. Ini dia kayak saya menggunakan pola yang ke berapa ini, 1 ini pola yang pertama ya. Ini pola pertama yang saya gunakan untuk pengujian data lama. Jadi udah ketemu nih aktivasinya 1, errornya pun sudah 0. Kita lakukan pengujian data baru dengan pola. Polanya belum ada di sini nih. Ini kita buat pola baru nih, min 1 min 1. Coba dia mengenalinya atau enggak. Setelah di run, dia mengenalin pola tersebut. Dia menggunakan, untuk mencarinya dia menggunakan bobot akhir yang tadi dan bias akhir yang tadi. Oke, jadi kayak gitu. Untuk yang contoh saya yang terakhir itu 3 input biner dan outputnya bipolar, dimana inputnya ada 3 nih, 1 1 1 1 1 1, inputnya ada 3 nih. Targetnya 1 masih sama semua, cuman di sini yang berubah adalah untuk inputnya ya. Inputnya di sini ada 3. Untuk learning rate dan tingkat errornya pun masih sama, cuman inputnya aja yang 3. Jadi kita coba jalankan. Oke, jadi untuk proses perjalanan pertama itu masih error ya, dimana di sini target dan aktivasi belum sama, errornya masih ada. Kita lanjutkan lagi. Nah, jadi dia berhenti di iterasi ke, ini berapa nih, 17 ini, 17 epoch. Dia berhenti di iterasi ke 17, dimana kita cek ya, untuk target sama aktivasi itu udah sama. Untuk errornya pun udah nggak ada lagi. Jadi ini udah benar. Ini dari sini kita melakukan pengujian data lama. Bobot akhirnya nih jadinya 226, bias akhirnya min 10. Untuk pengujian data lama kita lihat sama nggak, aktivasinya min 1. Ini udah sama ya, min 1. Errornya udah nggak ada lagi. Jadi kita sesudah ini kita lanjutkan ke pengujian data baru. Jadi pengujian data baru itu menggunakan bobot akhir ini 226 dan bias akhirnya min 10. Dimana untuk pengujian data baru di sini polanya kita buat pola baru di sini, dimana nggak ada polanya di sini. Kita lihat apakah dia bisa mengenalinya atau enggak. Oke, kita langsung jalankan aja. Nah, min 1.
targetnya -1. Nah, jadi ini teruji ya, ini sama ya. Dia berarti mengenali walaupun polanya ini belum ada di sini. Setelah lakukan pengujian menggunakan bias dan bobot akhir yang tadi, itu dia mengenalinya. Oke, mungkin itu aja sih penjelasan dari saya, sedikit dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditambahkan silahkan coret-coret aja atau ketik-ketik di kolom komentar. Oke, mungkin semoga bermanfaat untuk teman-teman semua kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.